keadaan sehat semua ya? Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran. Bapak minta satu orang untuk memimpinnya, ketua kelasnya, silakan kita berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen dulu kelas 7B untuk hari ini. Yang pertama Abdul Khalik, Andika Lesmana Putra, Asbin Najib, Cahyani, Devita, Isi Pak. Ergi Andrean, Helen, Isi Pak. Lucy Safara, Muhammad Arjuna. Pak. Baik, kita akan belajar dari proyek pengembangan pelajar Pancasila atau P5, di mana dalam materi P5 ini ya, kita akan membahas temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi sebelum Bapak bahas secara langsung, di sini bisa kita lihat tentang materi pelajar Pancasila ya. Nah, sebelum kita mulai dari materi P5 ya, di sini ada pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan yang memacu kalian untuk berpikir. Apa yang dapat kalian lakukan sebagai peserta didik untuk mengurai sampah plastik di sekolah? Itu sebuah pertanyaan yang memicu kalian untuk berpikir ya, dan bergerak tentang apa sih cara kita untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena selama ini kita lihat sampah hanya bisa dibuang di sembarang tempat, di laci, di segala macam sudut itu ada sampah. Tujuan pembelajaran proyek pelajar Pancasila yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang dalam mengurangi limbah plastik yang mana kita ketahui. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran P5, peserta didik dapat menjaga lingkungan sekolah dengan kerjasama dalam memilah sampah limbah plastik. Berikutnya adalah tema dari P5 di sini yang akan kita pelajari, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ini topiknya ya, sampah menjadi tanggung jawab kita atau sampah menjadi tanggung jawab sekolah, warga sekolah. Proyek profilnya pemilahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di dalam proyek, di dalam pelajaran P5 ya, ada dimensi. Dimensinya ini bisa dilihat nih, dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong. Elemennya akhlak kepada Allah, akhlak kepada alam, kolaborasi dan kepedulian. Berikutnya sub elemen dari proyek kita kali ini, memahami keterhubungan ekosistem, menjaga lingkungan alam, kerjasama, komunikasi, tanggap, dan menghasilkan karya. Jadi ini nanti ya, di akhir nanti kita akan coba bagaimana sampah plastik, salah satunya gelas, yang akan kita jadikan karya yang orisinal. Jadi proyek kita kali ini adalah kita akan ke lapangan, kita akan melihat bagaimana tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi kita akan ke lapangan untuk survei tempat pembuangan sampah, untuk kemudian kita pilih-pilih mana sampah yang akan kita pakai untuk proyek
bernilai guna. Oke, silakan kita kumpul di lapangan sambil nanti Bapak briefing. Silakan. Ini kita akan langsung lihat lokasi pembuangan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Untuk nanti akan kita pilih mana sampah plastik yang akan kita pakai, kemudian akan kita gunakan lagi project. Artinya sampah plastiknya akan kita pakai untuk buat tempat pensil ya. Jadi bahannya alatnya sudah kita siapkan, ada karung sampah, kemudian ada sapu lidi ya. Ini dipegang untuk laki-laki, silakan dipegang ininya karung, kemudian untuk perempuan kita langsung ke tempat pembuangan sampah yang ada di belakang sekolah kita. Silakan. Setelah tadi kita lihat ya bagaimana tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita, jadi kita sudah memilah antara sampah plastik yaitu gelas-gelas dan sampah-sampah yang lain sudah kita pisahkan. Jadi di sini adalah Bapak ingin kalian ya membuat sebuah proyek dari botol bekas minum tersebut. Silakan kalian buat sehingga menjadi nilai guna untuk kembali digunakan. Paham ya? Silakan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kemudian diskusikan apa yang akan kalian buat dengan botol plastik yang ada tersebut. Silakan ke tempatnya kelompok masing-masing. Oke, setelah kita lihat sudah selesai, jadi Bapak minta nanti masing-masing kelompok untuk ke depan untuk memperlihatkan hasil karyanya. Paham ya? Dari kelompok yang pertama, silakan. Ergi dan kawan-kawan untuk ke depan untuk memperlihatkan hasilnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kami buat itu untuk wadah pensil. Ya, terima kasih. Aplaus. Go, silakan. Kami membuat kota pensil. Kasih aplaus. Silakan duduk. Perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari botol plastik sampah untuk wadah pensil. Ini hasil karyanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
mempresentasikan hasil karya kami dari botol plastik bekas, yaitu tempat pensil. Baik, tadi sudah kalian lihat ya proyeknya. Nah, di sini ada refleksi yang harus kita lihat sama-sama. Setelah proyek kita kerjakan tadi, ada refleksi. Sudahkah kalian mengetahui sampah organik dan anorganik? Apakah kalian sudah tahu cara membuat proyek dari bahan bekas? Terakhir, bagian mana yang paling kalian sukai dari proyek tadi? Saya Pak, Ya. cara dan proses pembuatannya. Cara dan proses pembuatannya. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya adalah, perhatikan, mendaur ulang botol bekas yang melimpah di sekitar lingkungan kita, di mana kita dapat mengambil barang bekas dan mengubahnya menjadi bak baru dan bisa digunakan lagi, dan menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Pertemuan kita kali ini Bapak rasa cukup. Kita sebelum mengakhiri sama-sama kita berdoa. Satu orang untuk memimpinnya, silakan ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih. Silakan istirahat.